Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah keperawatan anak. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang kondisi patologis ataupun masalah yang muncul pada neonatus. Topik kali ini adalah tentang bayi BBLR atau bayi dengan berat badan lahir rendah. Secara definisi, bayi dengan berat badan lahir rendah adalah neonatus atau bayi baru lahir dengan berat badan lahir kurang dari 2.500 gram. Ya, atau definisi yang kedua menyebutkan bahwa BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa ataupun usia kehamilan. Nah, ini adalah klasifikasi berat badan pada neonatus. Ini ya, untuk berat badan berlebih ini lebih dari 4.000 gram, untuk berat badan normal ini adalah 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Yang masuk ke dalam kategori BBLR ini ada 3 nih ya, berat badan rendah, berat badan sangat rendah, dan berat badan ekstrim rendah. Ini untuk berat badan rendah memiliki berat badan 1.500 sampai 2.500 gram, untuk berat badan sangat rendah kurang dari 1.500 gram, dan berat badan ekstrim rendah adalah kurang dari 1.000 gram. Nah, ini beberapa faktor etiologi atau faktor risiko yang menyebabkan terjadinya bayi lahir dengan berat badan lahir rendah. Yang pertama adalah dari faktor ibu. Ya, bisa dari usia ibu atau usia reproduktif optimal ini kan sekitar 18 atau 20 sampai 35 tahun ya. Semakin muda usia kehamilan, risikonya juga semakin besar, ataupun jika ibu hamil lebih dari usia 30 tahun, ini faktor risiko ya. Risikonya juga semakin besar ya, misalkan dari penurunan kesehatan reproduksi ya, karena proses degeneratif sudah mulai muncul. Jadi efek degeneratif itu dapat menimbulkan terjadinya sklerosis arteri ataupun gangguan pada arteri miometrium ya, sehingga aliran darah ke endometrium tidak bisa maksimal dan merata, sehingga dapat mengaruhi proses penyaluran nutrisi ke janin ya, dan juga akhirnya bisa mengganggu pertumbuhan janin. Kemudian yang kedua adalah dari faktor paritas ini ya, atau dari frekuensi melahirkan ya, risiko pada paritas pertama, kemudian risiko juga meningkat pada paritas keempat, dan seterusnya ya. Jika paritasnya semakin banyak atau frekuensi melahirkannya semakin banyak, maka ini ya, rasionalnya kondisi rahim akan semakin melemah karena adanya jaringan parut uterus pada kehamilan yang berulang. Nah, jaringan parut pada uterus itu dapat menyebabkan tidak adekuatnya persediaan darah ke plasenta, sehingga tidak cukup darah untuk mengalirkan nutrisi ke janin, sehingga pertumbuhan janin juga dapat terganggu. Kemudian selanjutnya adalah jarak kehamilan yang terlalu dekat, kemudian ada riwayat BBLR sebelumnya, ataupun karena adanya komplikasi kehamilan ya, misalkan ibunya pernah mengalami abortus, pernah melahirkan anak dengan prematur, ataupun BBLR ya. Nah, ini pada kasus riwayat BBLR berulang biasanya terjadi karena kelainan anatomi uterus ya. Nah, jadi septum uterusnya itu biasanya ada gangguan ya, sehingga ketika ada septum uterus itu dapat mengurangi ini ya, kapasitas endometrium, sehingga dapat menghambat pertumbuhan janin, dan biasanya juga dapat menyebabkan abortus ataupun persalinan prematur ini ya. Nah, atau karena adanya komplikasi selama kehamilan, baik itu perdarahan antepartum ya, atau perdarahan selama masa kehamilan, sehingga kalau ada perdarahan biasanya ya, tidak semua kondisi ya, kalau misalkan perdarahannya banyak, maka kehamilannya harus segera diterminasi, bayinya harus segera dilahirkan, sehingga mungkin saja bayi itu lahir prematur atau memiliki berat badan lahir rendah. Kemudian komplikasi kehamilan selanjutnya yang dapat menimbulkan risiko BBLR adalah kondisi anemia pada ibu hamil. Pada kondisi anemia, suplai oksigen pada metabolisme ibu akan berkurang ya, karena kurangnya hemoglobin yang mengikat O2. Nah, sehingga hal tersebut bisa menghambat atau menyebabkan tidak adekuatnya suplai nutrisi ataupun oksigen pada janin ya, sehingga bisa meningkatkan risiko BBLR. Kemudian adanya riwayat ketuban pecah dini, preeklamsi ataupun eklamsi ya, sebenarnya adalah infeksi selama kehamilan ataupun karena adanya kehamilan ganda. Sedangkan dari faktor eksternal bisa dipengaruhi dari gaya hidup ataupun pola hidup dari si ibu. Kemudian faktor yang lainnya adalah faktor janin ya, misalkan janinnya ini mengalami kelainan genetik ya, atau dari faktor plasenta ini ya. Kemudian yang keempat adalah yang berasal dari faktor lingkungan, misalkan ibunya terpapar radiasi dan sebagainya, juga dapat berisiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, selanjutnya untuk tipe atau klasifikasi dari BBLR ini ada 2. Yang pertama adalah
BPLR tipe KMK atau kecil masa kehamilan, di mana kategori untuk BPLR tipe KMK ini adalah jika berat lahirnya kurang dari seharusnya sesuai dengan masa kehamilan. Yang pertama, jika saat lahir bayi itu berat badannya kurang dari seharusnya sesuai dengan masa kehamilan. Kemudian yang kedua, biasanya BPLR tipe KMK ini adalah mengalami retardasi pertumbuhan intrauterin dan pertumbuhan organ tubuh masih lebih baik dibandingkan dengan bayi prematur dengan berat badan yang sama. Oke, jadi kalau untuk BPLR tipe KMK ini bayinya lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram, tapi usia kehamilannya itu sudah matur, atau bayi itu dilahirkan pada usia kehamilan lebih dari 37 minggu. Itu adalah BPLR tipe KMK. Sedangkan yang kedua ada BPLR tipe prematur jadi ketika bayi itu dilahirkan berat badannya kurang dari 2.500 gram pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Nah, ini kalau dilihat dari organnya antara BPLR tipe KMK dengan BPLR tipe prematur itu secara fungsi organnya masih lebih bagus BPLR tipe KMK karena secara usia kehamilan sudah matang dibandingkan organ pada BPLR tipe prematur. Nah, ini selanjutnya beberapa manifestasi klinis atau tanda gejala pada bayi BPLR. Untuk BPLR tipe KMK dibagi menjadi 3 stadium, ada stadium 1, stadium 2, dan juga stadium 3. Untuk stadium 1, ciri-cirinya kalau kita lihat penampilannya tampak kurus, kulit longgar dan kering, dan biasanya mekoniumnya belum ada. Sedangkan untuk BPLR tipe KMK stadium 2, ini tanda-tandanya adalah tanda stadium 1 ditambah warna kehijauan pada kulit, umbilikus dan juga placenta kehijauan Kemudian stadium ketiga, munculnya tanda-tanda stadium kedua ditambah dengan warna kekuningan pada kulit, kuku dan juga tali pusat. Kalau stadium ketiga ini biasanya memang dikaitkan dengan kondisi hiperbilirubinemia. Sedangkan manifestasi klinis untuk BPLR tipe prematur untuk karakteristik fisiknya yang pertama adalah ukuran kepala lebih besar daripada badan, kulitnya tipis cenderung transparan dan logonya banyak, rambut halusnya banyak dan tipis, kemudian ototnya hipotonik jadi gerakan atau refleks pada neonatus ini masih belum baik, ubun-ubun besarnya tampak besar kemudian tulang rawan daun telinga belum nampak. Ini cirinya bersama dengan bayi prematur, nafas tidak teratur, jaringan mami belum sempurna frekuensi tidurnya lebih tinggi dibandingkan dengan neonatus yang normal, tangisannya lemah, refleks menghisap, refleks menelan dan juga refleks batuknya masih belum sempurna. Kalau kita lihat ciri-ciri atau karakteristik fisik BPLR ini hampir sama dengan bayi prematur. Dan selanjutnya masalah-masalah yang biasanya muncul pada bayi BPLR. Ini yang pertama adalah gangguan pernafasan. Nah, ini beberapa masalah pada bayi BPLR itu hampir sama dengan masalah pada bayi prematur. Yang pertama adalah sindrom gangguan pernafasan. Di mana gangguan pernafasan pada bayi BPLR ini terjadi karena tidak adekuatnya cairan surfaktan pada paru di mana surfaktan ini fungsinya adalah membentuk lapisan di antara permukaan alveoli paru dan mengurangi kolap alveoli dengan cara menurunkan tegangan permukaan sehingga dengan adanya cairan surfaktan ini alveoli bisa mengembang dan mengembus dengan sempurna. Nah, ciri-ciri gejala gangguan pada sistem pernafasan antara lain takipneu atau RR-nya lebih dari 60 kali per menit, adanya retraksi suprasternal, gerakan cuping hidung, adanya sianosis perifer adanya warna kebiruan entah itu pada cuping hidung ataupun pada ekstremitas ujung jari atau ujung kaki, mendengkur dan penurunan suhu tubuh atau mengalami hipotermi. Kemudian yang kedua adalah asfiksia, ini juga bisa terjadi. Kemudian yang muncul lagi adalah retrolinteral fibroplasia. Ini adalah vasokonstriksi mulut darah retina akibat pemberian oksigen yang berlebihan. Oleh karena itu, walaupun pada bayi BPLR ini mengalami gangguan pernafasan, pemberian bantuan oksigennya itu harus diperhatikan dengan tepat. Nah, biasanya pemberian oksigen ini dilakukan dengan menggunakan CPAP atau continuous positive airway pressure pemberian oksigen dengan tekanan positif. Untuk gangguan metabolik jadi selain gangguan pernafasan juga mungkin muncul gangguan metabolik pada bayi dengan BPLR. Yang pertama adalah munculnya hipotermia hipotermia ini merupakan etiologinya bersama dengan bayi prematur. Kemudian yang kedua gangguan metabolik yang terjadi adalah hipoglikemia
Oke, kenapa bisa mengalami hipoglikemia? Karena glukosa glukosa kan berfungsi sebagai makanan untuk otak ya. Dan pada tahun pertama pertumbuhan otak sangat cepat sehingga sebagian besar glukosa darah digunakan untuk metabolisme di otak, sehingga organ-organ yang lain kebutuhan glukosanya itu cenderung diabaikan. Ini ya. Kemudian masalah pemberian ASI, ini ya juga bisa terjadi pada bayi BPLR, gangguan pencernaan, distensi abdomen, ini juga bisa terjadi pada bayi BPLR ya, terutama ini ya karena aktivitas otot pencernaan yang masih belum sempurna sehingga pengosongan lambung cenderung lebih lambat. Selanjutnya masalah yang lain yang muncul pada bayi BPLR adalah kondisi hiperbilirubinemia. Oke, nah ini selanjutnya tanda-tanda BPLR dengan gangguan minum dan masalah pemberian ASI ini ya. Bayi malas atau tidak mau minum ya, padahal awalnya minumnya baik ya. Bayi mudah batuk dan tersedak sejak pertama kali minum, dan kenaikan berat badan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Normalnya ini ya ada 150 sampai 200 gram per minggu untuk bayi yang berat badannya kurang dari 1.500 gram dan 200 sampai 250 gram per minggu untuk bayi yang berat badan lahirnya 1.500 sampai 2.500 gram ya. Jadi harus ada peningkatan ini ya, 20 sampai 30 gram per hari atau maksimal 35 gram per hari. Ini selanjutnya gangguan yang muncul hampir sama dengan bayi prematur nih ya. Pada bayi BPLR juga biasanya muncul gangguan imunitas karena nih ya, rendahnya kadar imunoglobulin, belum sanggup untuk antibodi, dan reaksi terhadap infeksinya juga masih belum baik. Selanjutnya untuk gangguan sistem peredaran darah, muncul anemia nih ya, dimana walaupun anemia ini sebenarnya bersifat fisiologis ya pada bayi baru lahir karena karena proses eritropoiesis pasca lahir ya, sehingga persediaan zat Fe cenderung sedikit. Nah, pada kondisi BPLR ini cenderung memperberat anemia yang terjadi. Munculnya PDA ini ya, patent ductus arteriosus atau saluran atau ini ya ductus arteriosusnya masih belum tertutup, atau bisa juga muncul IVH atau intraventricular hemorrhagic atau perdarahan pada otak, pembuluh darah di otak. Kemudian gangguan cairan dan elektrolit yang muncul adalah gangguan eliminasi dan juga munculnya kehilangan cairan inhasible. Ini disebabkan karena kerja ginjal yang belum matang sehingga kemampuan untuk mengatur pembuangan sistem metabolisme dan air juga masih belum sempurna, sehingga produksi urin sedikit ya, sehingga tidak sanggup mengurangi cairan tubuh, sehingga biasanya pada BPLR ini cenderung mudah mengalami edema. Nah, ini beberapa diagnosa perawatan yang muncul pada bayi BPLR, ada pola nafas tidak efektif ya, gangguan pertukaran gas, resiko tinggi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, atau perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Selanjutnya beberapa penata laksanaan yang dapat diberikan pada bayi BPLR. Yang pertama nih ya, karena bayi BPLR itu baik yang tipe KMK ataupun tipe prematur itu masih rentan terhadap penurunan suhu atau rentan mengalami hipotermi, maka yang pertama intervensi yang bisa diberikan adalah mempertahankan suhu tubuh bayi, entah itu kalau di rumah sakit dirawat di inkubator atau bisa dengan memberikan perawatan metode kanguru ya, baik itu pemberian metode kanguru intermiten ataupun kontinu ya. Kalau pemberian metode kanguru intermiten ini hanya tidak diberikan sepanjang waktu atau hanya diberikan ketika ini ya misalkan masih di rumah sakit, jadi hanya diberikan ketika si ibu itu mengunjungi bayi. Sedangkan kalau pemberian metode kanguru kontinu ini diberikan sepanjang waktu. Hal yang penting adalah jangan memandikan bayi sampai suhu tubuh neonatus itu stabil. Kemudian yang kedua adalah pengawasan intake nutrisi ya, terutama pemberian ASI ya. Evaluasi apakah bayi itu bisa menghisap dengan baik, apakah pemberian ASI secara langsung bisa diterima oleh bayi ataukah diperlukan media yang lain untuk memberikan ASI ini ya. Bisa dengan menggunakan cup feeder ya, tapi tidak disarankan dengan memberikan DOT. Kemudian yang ketiga adalah tindakan atau penata laksanaan untuk mencegah infeksi. Ini ya, berikan ASI eksklusif, cuci tangan sebelum dan sudah memegang bayi, kemudian segera setelah mengganti popok ini ya. Atau popoknya harus diganti jika sudah basah untuk mencegah terjadinya ruam perineum. Kemudian ini ya, untuk perawatan di mulut bersihkan dengan kasa dan air hangat dan diberikan gentian violet 0,25% untuk mencegah terjadinya oral thrush ya. Nah, ini juga perawatan tali pusat juga harus dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi.
Lalu yang keempat adalah penimbangan berat badan ya, tadi untuk mengetahui apakah bayi BPLR ini peningkatan berat badannya sesuai dengan target atau tidak tadi ya. Biasanya memang secara normal ya untuk fisiologisnya berat badan bayi baru lahir atau neonatus itu turun pada minggu pertama. Ya, kenapa bisa turun? Karena berkurangnya lemak coklat tadi setelah ini ya pada bayi baru lahir, dan biasanya berat badannya akan kembali seperti semula dalam waktu 14 hari. Nah, ini penimbangan itu tujuannya adalah untuk mengetahui ini ya, apakah terjadi penambahan berat badan sesuai dengan target ini ya, 20-30 gram atau sampai 35 gram per hari. Kemudian pemberian oksigen dengan konsentrasi 30-35% kalau misalkan bayi di rumah sakit atau pada bayi BPLR yang mengalami gangguan pernapasan ya, atau pemberian oksigennya ini dengan memberikan headbox ya. Mungkin nanti bisa searching ya, bisa browsing bagaimana bentuk headbox ini ya. Kemudian evaluasi kondisi jalan nafas ya, atau pemberian jalan nafas segera setelah lahir, dilakukan suction, jangan sampai ada sekret yang tertinggal di jalan nafas. Kemudian yang ketujuh adalah dengan melakukan perawatan tali pusat. Ya, baik, saya rasa sudah cukup ya untuk diskusi tentang BPLR ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.